Amazing. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, ya, saya judul khotbah saya dengan tema, karena tema yang diberikan pada saya adalah jadilah kehendakmu. Kita berada di Pekan Suci, ya. Besok kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Hari ini bagi umat Katolik merayakan Kamis Putih, di mana di hari Kamis 2000 tahun yang lalu itu Yesus mengajak muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Disitulah Yesus kemudian ditangkap, kemudian dia dikhianati sama murid terdekatnya, dan bahkan 3 murid yang diajak pun berdoa tertidur. Dan bahkan di hari Kamis malam itu juga, di mana Yesus harus diadili oleh Imam Besar Kayafas, Pilatus, Herodes, dipantul-pantul dan sebagainya, dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Tapi tahukah, titik terberat bagi Yesus itu bukan pada waktu dijatuhkan hukuman mati. Titik terberat bagi Yesus itu bukan pada waktu disalibkan, dipaku, ditombak, tapi titik terberat Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Karena di Taman Getsemani Yesus begitu gentar dan ketakutan. Mari kita lihat di sini kenapa saya mau bagikan pada kita semua tentang doa di tengah penderitaan. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa lambang sikap hati bahwa aku nggak bisa tanpa Tuhan. Tidak berlambang sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Jadi orang yang banyak berdoa pasti mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah berdoa pasti tidak mengecap tangan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesesakan, kita harus semakin on fire dalam berdoa agar kita bisa mengecap banyak tangan Tuhan, agar kita memperoleh bantuan dari Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 44. Di mana diceritakan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa itu Getsemani? Artinya oil press, pemerasan minyak. Artinya pergumulan yang berat. Itu arti daripada Getsemani. Mari kita lihat di sini firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sebelum Yesus disalibkan, Alkitab menceritakan begitu transparan. Di dalam Taman Getsemani, Yesus menghadapi tekanan yang begitu besar. Dia merasa takut dan gentar. Rasanya seperti mau mati. Yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah, membuktikan bahwa saking stresnya, pembuluh darahnya pecah. Disinilah Yesus berdoa
kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan, kesengsaraan ini berlalu daripadaku. Tapi tidak ada jawaban dari Bapa. Dia kembalikan lagi pada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakku sampai 3 kali. Satu-satunya doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani. Biasanya setiap doa Yesus instan dijawab, langsung dikabulkan. Tapi khusus hanya di Taman Getsemani lah doa Yesus tidak dijawab. Namun yang menarik, dia mengembalikan kepada kehendak Bapa. Yesus begitu transparan. Katakan di dalam Matius pasal 26 tentang kehendaknya. Yang dimana dia serahkan kepada kehendak Bapa di surga. Di sini kita akan menangkap pelajaran. Ada 3 pelajaran dari doa Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan. Ada 3 pelajaran dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama, pelajaran yang berharga yang kita bisa tangkap, doa Yesus di tengah penderitaan adalah bukti ketaatannya sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi, doa Yesus di tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Wah, seorang hamba memang tidak punya kehendak pribadi, kecuali melakukan kehendak Tuannya atau memuaskan keinginan Tuannya. Yesus sedang membuktikan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai Allah yang menjadi sama dengan manusia. Yang mengambil rupa seorang hamba. Ia taat mutlak. Walaupun ia tahu bahwa darahnya akan mengalir dan tubuhnya akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan mutlak seorang hamba, dia bisa berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki. Alkitab, di dalam Alkitab maksud saya, ada begitu banyak doa dari tokoh-tokoh, dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Seperti doa Yabes, seperti doa Elia, seperti doa Musa, seperti doa Yeremia. Seperti banyak sekali Alkitab yang mengajarkan dan menginspirasi kita untuk berdoa seperti mereka. Seperti doa puasa Esther, seperti doa puasa Daniel. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa doa Tuhan Yesus adalah doa orang yang dewasa. Karena doa Tuhan Yesus adalah doa yang tidak memaksakan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, doa orang dewasa itu tidak pernah ngotot agar keinginan terpenuhi. Doa orang dewasa itu nggak kecewa seandainya harapan nggak terpenuhi. Karena kita tahu bahwa rencana kita baik, tapi rencana Tuhanlah yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita bisa lihat rancangan Tuhan itu terbaik. Rencana kita baik, tapi rencana Tuhan lebih baik. Nah, di sini kita belajar bahwa ada 3 jawaban yang selalu datang dari Tuhan ketika saat kali kita berdoa. Setiap kali kita berdoa selalu ada 3 jawaban yang dari Tuhan berikan. Yang pertama, yes, langsung diberikan, instan dijawab, langsung dikabulkan. Yang kedua, tunggu, belum waktunya. Nanti pasti ada waktu Tuhan. Sabarlah. Jika Tuhan suruh kita sabar, bukan berarti Tuhan diam saja. Kalau Tuhan suruh kita sabar, pasti akan ada waktu yang terindah Dia berikan buat kita. Yang kita perlu lakukan adalah, yaitu jangan ngotot, jangan kecewa, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Sama seperti kita pergi ke satu restoran, kita pesan makanan, dan kemudian makanan itu belum datang-datang. Dan kemudian kita tanya sama pelayan, mana makanannya kok belum datang-datang? Saya udah lapar. Pelayan akan berkata, tunggu. Masih sedang dimasak. Ketika pelayan berkata tunggu, bukan berarti pelayan itu nggak bikin apa-apa. Bukan berarti yang punya restoran nggak buat apa-apa. Yang punya restoran sedang mengolah masakan.
Cuman kita kadang-kadang nggak sabar. Sama hal. Ketika Tuhan suruh kita tunggu, bukan berarti Tuhan nggak bikin apa-apa. Bahwa Tuhan nggak buat apa-apa. Cuman belum waktunya untuk kita menerima.